4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Raif Fitur Putra di acara Tison Show. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Penasaran bukan? Langsung saja kita panggil Santosa Amin. Gimana Pak kabarnya? Baik. Terima kasih Tison Show sudah manggil saya Ya, untuk Pak. ngobrol. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kok saya jadi yang kabar ya? Terus Kita sedang bersama dapur nih Pak. Kalau boleh tahu Bapak ini seorang dapur apa ya Pak? oke, kenalkan saya Santosa Amin, saya seorang dubber atau pengisi suara. Saat ini banyak juga sih film-film yang sudah saya isi, mulai dari sandiwara radio, kemudian film-film kartun, kemudian ada film animasi ya, kemudian ada film serial Korea, serial dulu ada telenovela, kemudian ada Oshin, ada dokumenter, dan banyak lagi film-film yang sudah aku dampingi sih. Oh, begitu Pak. Kalau boleh lama sudah berapa lama ya Pak jadi dubber? Menggeluti dunia dubbing dari tahun 1997. Sudah lama banget ya Pak. Ya, berarti udah 23 tahun ya. 23 tahun. Kalau boleh tahu sejak umur berapa Bapak jadi dubber ini Pak? Ya dari 97, sekarang saya 50, berarti berapa ya? Sekitar umur 25-an kali ya. 27-an. Oke Pak. Bagaimana sih Pak kok bisa jadi seorang dubber? Ya, dubber itu kan sebuah profesi ya, seni. Dan saya seorang yang memutuskan hidup dari berkesenian. Jadi mau nggak mau, ketika saya memutuskan menjadi seorang seniman, ya saya harus bisa hidup dari berkesenian. Dan dubbing salah satu media untuk kita berekspresi, menyalurkan bakat kita, menyalurkan bakat perkesenian kita. Dari di situ kan ada basic ilmuannya sih seni keaktoran ya, Jadi yang diolah itu rasanya, kemudian tubuhnya, kemudian suaranya. Dan ya dubbing itu juga media kita untuk bicara gitu kan. Kebetulan aku kan senang bicara gitu kan. Bicara itu kan banyak ya, bisa verbal kayak ngomong seperti ini, kemudian tapi juga bisa kita bicara lewat beberapa karya gitu. Kayak saya melukis misalnya, saya juga menyampaikan kegelisahan saya untuk bisa bicara melalui karya lukis. Kemudian saya menulis skenario misalnya untuk film, saya di situ juga bisa bicara tentang kegelisahan saya, melihat masalah-masalah apapun saya tuangkan dalam sebuah naskah film. Kemudian saya memilih menjadi aktor panggung, misalnya saya juga memerankan beberapa tokoh-tokoh karakter yang di panggung misalnya ya. Itu sebuah media bicara juga, sebuah media untuk menyampaikan unek-unek lah ya istilahnya. Jadi ya, aku rasa dubber ini juga sebuah pilihan ya, bisa menjadi sebuah pilihan profesi yang bagus buat kita semua. Apalagi sekarang kan dunia industri audiovisual itu tidak lepas ya dengan yang namanya suara. Jadi mulai gedung yang IVR gitu misalnya, Anda sudah sampai di lift lantai 5 misalnya, itu pun pakai suara. Bahkan pintu palang kereta api pun sekarang pakai suara gitu kan. Pintu palang kereta api juga gitu kan pakai suara. Jadi industri suara itu aku merasa sangat diperlukan. Apalagi sekarang banyak banget jangkauan yang ingin diraih dari audio ya.
termasuk audiobook. Sekarang audiobook itu lagi banyak banget, marak banget untuk di present ya ke banyak orang, karena jangkauan buku jadi lebih bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk para sahabat-sahabat kita dari tunanetra. Dia bisa menikmati buku dengan audiobook itu, jadi tinggal satu klik doang. Kalian teman-teman dari disabilitas yang tunanetra bisa mendengarkan novel, bisa mendengarkan buku-buku inspiratif dan sebagainya. Itu kan sebuah terobosan yang akhirnya membantu banyak orang gitu sih. Ya, baik Pak. Kesulitan apa sih Pak yang Bapak alami saat jadi dapur ini Pak? Sebetulnya kalau kita mencintai profesi gitu ya, mencintai hal apapun yang kita inginkan, kesulitan-kesulitan itu kita nikmati sebagai sebuah apa ya sebuah kenikmatan yang biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang berarti gitu ya. Artinya ketika kita bekerja berdasarkan passion kita, berdasarkan kecintaan kita, tentunya kita akan menjalaninya dengan enjoy, dengan cinta, kemudian ya hasilnya ya juga dengan bisa lebih maksimal gitu ya. Apapun ya pilihan profesi kita gitu. Jadi kesulitannya ya mungkin di awal-awal kalau kita sebagai seorang dubber mungkin bagaimana ngepasin lip sync secara teknis gitu ya, kemudian bermain rasa, kayak aku memerankan SpongeBob misalnya, dia gerakannya kan cepat sekali ya, banyak sekali gerakannya cepat, kemudian reaksinya nggak tahu yang tiba-tiba, kemudian misalnya Aku harus buru-buru, aku harus pergi ke Krusty Krab sekarang juga. Tuan Krab bisa marah kalau aku terlambat. Oh tidak. tiba-tiba masuk ke kolom, tidak kegencet gitu kan, nggak ngerti gitu. Kita itu running sekarang, udah langsung one take gitu loh. Itu sih yang butuh profesionalisme yang tinggi kalau sebagai seorang dubber gitu ya. Ya sejauh ini sih saya enjoy, saya nikmat, saya menikmati pekerjaan saya ya, jadi Ada kesulitan ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Selain jadi dubber, apakah Bapak ada bisnis lain mungkin? Iya, mau bisnis sama kamu deh, gitu, kuliner yuk. Enggak, sebetulnya aku seorang scriptwriter, seorang penulis skenario, kemudian saya juga ngedirect film, dan beberapa film saya adalah yang sudah beredar, dan sekarang juga lagi produce beberapa series untuk OTT, kemudian untuk layar lebar juga. Terus ya paling nulis, melukis gitu, karena nggak jauh dari aktivitas saya sebagai seorang pelaku seni. Baik Pak. Pengalaman apa saja sih Pak yang nggak bisa dilupain dalam menjadi dubber ini Pak? Enggak gini. Kalau aku casting sebuah film atau karakter itu memang mencari tokoh-tokoh yang orang lain mungkin nggak casting ya. Karena mungkin tingkat kesulitannya saya pilih yang paling tinggi gitu ya. Kalau di Doraemon misalnya, saya memilih kenapa saya tidak memilih jadi Nobitanya, kenapa saya tidak memilih jadi yang biasa-biasa aja, yang kenapa saya memilih menjadi Suneo. Saya pilih karakter yang paling sulit di situ, dan saya lihat Suneo adalah karakter yang paling sulit di situ, jadi saya pilih Suneo. Misalnya di The Lord of the Ring misalnya, aku lebih memilih tokoh Sméagol misalnya, tokoh yang susah sekali orang mengekspresikannya ya. Kemudian di Sesame Street aku lebih memilih Elmo. Kemudian di Popeye aku lebih memilih Popeye karena karakternya Popeye itu juga sangat spesial menurut aku ya. Cara bicaranya aneh, kemudian nggak jelas tapi bisa terdengar dengan baik gitu ya. Terus di Barney, saya jadi Barney itu juga saya pilih berdasarkan, saya casting berdasarkan karena Barney merupakan sosok dinosaurus yang menarik buat saya. Jadi ya seru aja kalau dapat hal-hal yang menantang kayak gitu.
kegiatan kita, apa yang menjadi daya tarik di diri kita. Jadi kita menjalannya juga dengan enjoy. Terlebih kita sudah bisa nonton filmnya dulu, kemudian kita juga ya walaupun kita sebagai seorang artis gaib katakanlah ya, artis yang nggak dikenal hanya di belakang layar saja, tapi saya cukup puas untuk menjadi seorang dabar sehingga bisa yang mengekspresikan saya bisa jadi apa saja lah di situ ya, bisa jadi SpongeBob, jadi Suneo, jadi apapun gitu ya, jadi banyak hal, jadi binatang dari kecoa sampai gajah gitu kan cara diperankan gitu, dan itu sebuah tantangan dan eksplorasi diri yang cukup menantang buat saya. Jadi ya menarik sih kalau memang kalian punya pilihan profesi ini, profesi dabar ini menjadi pilihan cita-cita kalian juga. Industrinya saat ini begitu terbuka buat kalian siapapun yang ingin jadi dabar gitu ya. Karena industri kreatif kan terus berkembang ya, apalagi animasi-animasi di Indonesia juga kan berkembang dengan pesat, dan itu butuh banget voice actor atau dabar yang memang bisa diandalkan di industri audiovisual. Baik Pak. Apa sih Pak suka dukanya menjadi seorang dabar ini Pak? Lebih banyak sukanya sih, tapi tadi aku bilang aku lebih bisa melihat filmnya lebih dulu, kemudian menikmati filmnya lebih dulu, kemudian saya juga dapat penghasilan dari situ gitu kan. Hobi yang dibayar gitu kan, hobi yang dibayar itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kalau dukanya ya paling ketika suara kita habis, suara kita serak, kemudian kita harus jaga continuity suara, sementara dubbing harus jalan terus. Misalnya saya lagi flu, suaranya berbeda gitu. Ya paling itu solusinya nunggu kita sembuh misalnya, dan kalau nggak sembuh ya mereka terpaksa harus ganti dubber. Itu dukanya. Closing. Kenapa? Menit. Oh, kamu mikir menit. Harus sampai kirim menit ya. Bebas sih kok. Sekarang punya baik. Nikmati baik. Langsung ini langsung mau apa nih? Satu pertanyaan closing ya. Asik banget. Anu mood. Bun, Mahmud. bud, Pakai kok aja sing ngono ya. Suaranya lucu. terakhir harapan ya. Saya harapan terus closing. Ya. Harapan closing. Terima kasih. Salam. Ya, gitu ya. Closingnya siap yang nggak perlu. Oh, nyambut duduk. Tidak kemana. Oke, ya. Closingnya berdiri atau duduk aja Pak? Duduk aja. Duduk aja Pak ini. Mau loncat-loncat? Arkorana tebak-tebakan suara gue itu Pak. Apa harus langsung closing ini? Sugila. Tebak pertama. Tebakan Iya, suara. buat ini loh, humornya itu gitu, Pak. Masa terlalu gini Pak? Gimana ya? Contoh suara. Iya. Udah. Pak gitu. Oh, belum ya? Wah, habis ini contoh suara. Terus harapan closing ya. Pak bisa dicontohkan suara apa? Oke? Mulai dari wah luar biasa, ternyata dabar itu hebat ya. Jadi dabar itu bisa dapat duit, bisa dapat dan lain-lain. Wah ternyata pemirsa. Oke? Oke, yuk. Kamera roll. Rolling. 5, 4, 3, 2, 1, action. Baik Pak, kita main tebak-tebakan suara dubbing aja Pak. Gimana Pak? Oke,
berarti kamu yang nebak ya. Nah, ya, dari beberapa film yang aku dubbing ya, kamu tebak ya. Kalau ini coba pemirsa juga boleh nebak ya, kalau ini suaranya siapa. Aku spot berwarna kuning, aku kerja di Krusty Krab, aku dari Bikini Bottom, aku kerja oleh Tuan Krab. Siapa aku? Siapa coba? SpongeBob, Pak. Oke, SpongeBob. Oh, ya, ada lagi ini Sam. Bagaimana kalau kita ngerjain Nobita? Wah, rasanya seru. Kalau Nobita kita kerjain. Ya, itu sudah bisa ditebak ya. Ya Suneo, Pak. Suneo. Nah, kalau ini siapa coba? Hari ini aku bermain bersama Baby Bob dan kita bernyanyi dan menari bersama. Senangnya. Nggak tahu ya. Itu Barney. Barney itu di dinosaurus warna ungu ya. Kalau ini coba. Oh, aku harus menolong Olivku dan aku harus makan bayam. Kalau tidak, aku tidak bisa mengalahkan Brutus. Ya masih belum tahu ya, Pak. Belum Iya. tahu. Masih belajar loh. Ya itu Popeye. Kemudian ada banyak lagi sih karakter-karakter yang aku isi, mulai dari Elmo, kemudian kalau di Cibinong Kocang, kemudian ada di film Oshin, kemudian ada film Oshin saya jadi Ryuzo itu ya, suaminya Oshin gitu. Jadi ya banyak lah. Udah lupa banyak, soalnya dari 97 sampai sekarang saya masih dubbing, jadi hampir ratusan atau berapa karakter yang sudah saya isi gitu. Ya udah, Pak. Untuk harapan untuk buat penonton itu apa ya, Pak? Harapannya sih gini ya, saya sebagai seorang dubber bisa punya penerus regenerasi yang bagus gitu ya, akan muncul voice actor yang nanti mumpuni, yang bisa tidak hanya berkiprah di Indonesia tapi juga bisa ke Disney, yang di luar bisa menjadi dubber di luar negeri. Sekarang bahkan sudah banyak juga dubber kita yang sudah go internasional, sudah mulai isi Disney untuk bahkan animasi Jepang, kemudian banyak sekali penguasaan bahasa para dubber sekarang yang sudah berkembang gitu ya. Harapannya sih ya dunia dubbing di Indonesia terus diakui, terus berkembang, terus ada regenerasi yang baik gitu ya. Gitu sih harapannya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah Thank you. acara sosok kali ini ya, Pak. Ya. Ya, semoga pemirsa di rumah mendapatkan informasi dan motivasi dari acara Tisonsol kali ini. Saya, Raifi Terul Putra dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum